Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab. Mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Menjadi orang Kristen adalah seperti berjalan memasuki suatu negeri yang baru yang dipenuhi dengan janji-janji Allah. Seperti memasuki daerah yang penuh dengan kebaikan Tuhan yang belum pernah dijelajahi. Tetapi kita harus diperingatkan pada saat kita memasuki perjalanan tersebut. Ada perbedaan antara mengakui janji-janji Allah dan menerima janji-janji Allah. Kita boleh saja mengakui sebagai orang Kristen, tetapi tidak pernah meninggalkan kebiasaan dosa lama kita. Kita mungkin masih tetap mendasarkan keputusan kita pada hal yang akan meninggikan nama kita, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita memulai kehidupan baru tersebut, kita masih menemukan ilah yang harus dihancurkan, banyak citra diri yang harus ditinggalkan, dan penyembahan berhala yang harus dirobohkan. Mendapat tawaran gratis untuk hidup baru adalah satu hal. Menerima dan menikmati tawaran itu merupakan hal lain lagi. Kita diperingatkan untuk tidak mengabaikan pemberian Allah. Ada harga yang mahal yang harus dibayar apabila kita mengabaikan atau menempatkan urutan prioritas kita dengan salah. Seperti serpihan tajam yang menusuk, dosa selalu menyakitkan. Allah bukan sekedar menakut-nakuti kita, Ia ingin agar kita tahu akibatnya sebelum kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Beberapa orang memilih untuk hidup di tepi berkat Tuhan. Mereka membuat keputusan-keputusan mereka berdasarkan keuntungan materi dan bukan berkat rohani. Kedua setengah suku tidak menuntut warisan mereka di Kanaan, meskipun mereka sangat dekat dengan negeri itu. Mereka meyakinkan Musa bahwa mereka akan membantu menaklukkan negeri tersebut. Tetapi suku-suku itu tetap membawa perpecahan kepada Israel. Bahkan ketika negeri itu sudah sepenuhnya ditaklukkan, kedua setengah suku harus mendirikan sebuah mezbah untuk memberitahukan orang, "Kami termasuk bangsa Israel." Seandainya mereka menyeberangi sungai Yordan dan menduduki milik pusaka mereka, setiap orang akan mengetahui kewarganegaraan mereka. Jangan membawa kami pindah ke seberang sungai Yordan. Itu sama seperti pernyataan kegagalan. Bawalah kami kembali ke negeri Mesir, atau biarkanlah kami mati di padang gurun. Apabila keuntungan materi dan bukan kemuliaan Tuhan mempengaruhi keputusan-keputusan kita akan membuat keputusan-keputusan yang salah. Meninjau masa lalu. Pearson berkata, sejarah adalah kisahnya. Sungguh baik meninjau masa lalu dan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Tuhan membebaskan umat Israel dari Mesir dan membawa mereka ke Sinai, di mana mereka memasuki sebuah hubungan yang diikat oleh perjanjian dengannya. Lalu Dia membawa mereka sampai ke perbatasan tanah perjanjian, di mana mereka menolak untuk memasuki tanah itu. Mereka mengembara selama 40 tahun dan kemudian berakhir di dataran Moab. Ketidakpercayaan berarti membuang-buang waktu, membuang-buang nyawa, dan membuang-buang kesempatan. Tetapi Tuhan itu penuh rahmat dan panjang sabar kepada umatnya. Mengantisipasi masa depan, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, adalah perkataan janji dan jaminan yang akan memberi semangat kepada orang-orang itu di dalam memulai lagi perjalanan iman mereka. Alangkah istimewanya dapat memperoleh milik pusaka yang Tuhan berikan kepada mereka. Namun Tuhan juga memberikan beberapa tanggung jawab, mengusir musuh, menghancurkan berhala-berhala mereka, menduduki negeri itu, dan kemudian membagi negeri tersebut. Pertama-tama kita menaklukkan, lalu kita mendapatkan. Pertama-tama ketaatan, lalu berkat.